Shalom adik-adik, apa kabar? Tentunya kalian dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, pagi hari ini kakak akan membuat sebuah aktivitas namanya buku salin. Adapun peralatan yang kalian siapkan diantaranya adalah kertas HPS, gunting sama mistar, pensil warna. Yang pertama, kalian lipat dari ujung ke kanan ke kiri seperti ini ya. Setelah itu kalian lipat dari atas ke bawah menjadi dua bagian seperti ini. Dari bawah lipat lagi ke atas. Hasilnya seperti ini. Lalu kalian bikin salib seperti ini. Lalu sudah berbentuk salib, kalian gunting. Hasilnya seperti ini. Lalu kalian hias sesuai dengan kreativitas kalian. Dan di dalamnya kalian bisa menuliskan ayat hafalan yang akan disampaikan oleh Kak Sri. Demikian aktivitas pagi hari ini. Jangan lupa kalian laporkan hasil aktivitas kalian kepada bunda kelas kalian masing-masing. Shalom kids, haleluya, selamat pagi semuanya. Kita siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini ya. Oke, yang siap untuk memuji Tuhan, Pak Sofi ajak kalian semua bangkit berdiri. Haleluya. Yuk kita pakai tubuh kita, hati kita, seluruh jiwa dan hidup kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Yuk kita akan lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala kasih setia-Mu buat kami, yang boleh kami rasakan dan kami terima setiap hari. Tuhan, pagi hari ini kami mau belajar membalas kasih Tuhan dengan memuji nama Tuhan, dengan menyembah nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, Kau hadir di setiap rumah-rumah kami, dan Tuhan akan memberkati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Setiap hari kasih Tuhan Yesus baik buat kita ya. Dan kita mau mengecap dan kebaikan Tuhan, dan kita melihat, menyaksikan setiap kebaikan Tuhan. Yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Haleluya. Pakai tangannya untuk kita memuji Tuhan ya. Haleluya. Yuk bebas bergerak memuji nama Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih
Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, amin. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Katakan selamanya. Haleluya. Allah yang mengasihi kita selama-lamanya, kasihnya tidak pernah berubah. Amin. Yuk kita naikkan syukur kepada Tuhan buat segala kebaikannya, buat setiap kasihnya, bahkan setiap mujizat dan pengorbanannya di atas kayu salib. Mari kita menikmati kasih Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Yuk kita bergerak, kita naikkan syukur bersama-sama. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yes. Terima kasih Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri
hidupku. Haleluya. Biarlah hidup kami berkenan kepada Tuhan, sebab hanya ini yang dapat kami balas dengan segala kebaikan-Mu Tuhan buat kami. Apa yang dapat kami balas selain kami memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan seluruh hidup yang Kau beri buat kami kembalikan untuk Engkau, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih, ku bersyukur padamu selamanya. Ku mau bersyukur, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Sampai selama-lamanya ku puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami,
Bahkan Engkau rela memberikan nyawamu buat kami, agar kami boleh ditebus dan kami boleh dimerdekakan dari dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini pujian kami, ini hidup kami, ini hati kami. Kami mau berikan semuanya untuk Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan belajar dari firman-Mu. Kami akan memberi hati kami untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Dan kami mau duduk diam seperti Maria untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Kami serahkan kakak guru kami yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan, tolong berikan hikmat agar firman yang disampaikan sungguh-sungguh adalah firman yang keluar dari mulut Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kasri. Bagaimana kalian semua, sehat-sehat? Puji Tuhan ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Bileam memberkati orang Israel. Apakah kalian tahu siapa itu Bileam? Mungkin kalian jarang mendengar nama Bileam ya, karena cerita atau kisah Bileam ini adanya di dalam kitab Bilangan adik-adik. Ternyata Bileam ini adalah seorang pelihat. Pada masa itu dikatakan sama seperti seorang nabi adik-adik. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bileam itu seperti seorang peramal atau seorang dukun yang dapat mengutuk orang lain supaya mendapatkan kerugian atau musibah ya. Nah adik-adik, pada waktu itu berita tentang orang Israel itu sudah tersebar ke sekeliling negeri Kanaan ya. Mereka mendengar kekalahan yang dialami oleh Raja Sihon dan Raja Og. Padahal Raja Sihon dan Raja Og itu adalah raja-raja yang sangat kuat, raja-raja yang sangat hebat dalam berperangnya. Nah, salah satu raja yang ketakutan atau takut kepada bangsa Israel itu adalah Raja Moab yang bernama Balak. Nah, Raja Balak ini sedang mencari cara bagaimana mengalahkan bangsa Israel. Karena Raja Balak ini tahu bahwa bangsa Israel itu tidak bisa dikalahkan dengan cara berperang. Jadi, mereka itu sedang mencari orang yang dapat mengutuk orang Israel supaya hal-hal buruk dialami oleh bangsa Israel sehingga negara atau tanah Moab itu tetap aman ya. Nah, sebenarnya yang tidak diketahui oleh Raja Balak dan bangsa Moab adalah bahwa orang Israel ketika memenangkan peperangan terhadap melawan Raja Sihon dan Raja Og itu adalah kekuatan Tuhan, bukan karena orang Israel itu kuat dan hebat, tetapi karena orang Israel itu disertai Tuhan dan dikaruniai dengan kekuatan Tuhan adik-adik. Setelah Raja Balak berpikir sejenak, dia teringat dengan seorang pelihat atau peramal yang berasal dari negara Mesopotamia. Dia bernama Bileam. Dia begitu terkenal dengan kehebatannya. Ya, oleh sebab itu Raja Balak ingin agar Bileam mengutuk orang Israel sehingga mereka mengalami hal-hal buruk. Nah, pada hari berikutnya Raja Balak menyuruh utusan-utusannya untuk pergi ke tanah Mesopotamia untuk menjumpai Bileam. Mereka akan menemui Bileam dan mengatakan bahwa Raja Balak ingin bertemu dengan Bileam ya, dan utusan-utusan ini akan membawa Bileam datang ke negeri Moab. Nah, adik-adik, Bileam tidak langsung mengabulkan permintaan utusan-utusan Raja Balak ini. Dia meminta orang-orang ini untuk menginap di tempat itu. Nah, pada malam itu Tuhan memberitahu kepada Bileam ya untuk tidak pergi mengutuk orang Israel, karena orang Israel yang dimaksud oleh orang-orang dari utusan Raja Moab ini adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan adik-adik. Keesokan harinya Bileam menolak permintaan utusan-utusan raja tersebut karena Tuhan tidak mengizinkan Bileam pergi ke sana ya. Nah, utusan-utusan ini pun akhirnya mereka pulang dengan kecewa. Tetapi Raja Balak tidak putus asa. Dia malah mengirimkan orang-orang yang lebih hebat, yang lebih tinggi pangkatnya, bahkan membawa hadiah-hadiah lebih banyak untuk Bileam untuk kedua kalinya. Dan kali ini
Bileam mau datang untuk mengutuk bangsa Israel. Nah, adik-adik, Tuhan mengizinkan Bileam untuk pergi karena Tuhan melihat bahwa Bileam itu sangat menginginkan hadiah dari Raja Balak karena sangat banyak ya. Tuhan mengizinkan Bileam pergi dengan syarat Bileam hanya mengatakan apa yang ingin Tuhan katakan. Tetapi Tuhan itu marah kepada Bileam ya. Nah, sehingga Bileam ini mengalami suatu pengalaman unik yang mengganggu perjalanannya. Apa yang terjadi adik-adik? Keledai yang ditungganginya itu tidak mau melalui jalan menuju Moab. Sampai 3 kali keledai itu belok lagi. Jadi nggak terus jalan ya. Nah, pada saat ketiga kalinya Bileam kesal. Dia pukul keledai itu sangat keras. Kemudian Tuhan membuka mulut keledai itu supaya keledai itu berbicara kepada Bileam. Kemudian ketika keledai itu dipukul keras, keledai ini ngomong sama Bileam. Kenapa kamu mukul aku? Apakah aku pernah melayani engkau dengan tidak setia? Katanya ya. Pernahkah aku bertingkah seperti ini sebelumnya? Nah, adik-adik, bisa dibayangkan ya kalau kalian yang mengalami seperti ini. Tiba-tiba keledai yang sedang kalian tunggangi bisa ngomong. Coba apa yang kalian alami? Pasti terkejut terus lari ketakutan. Betul tidak adik-adik? Ya, nah, tetapi Bileam tidak lari. Karena apa? Karena Bileam menyadari bahwa Tuhan ingin berbicara kepadanya. Kemudian Tuhan membukakan mata Bileam ya, dan melihat malaikat Tuhan malaikat Tuhan membawa pedang yang terhunus di tangannya dan berdiri menghalangi jalan itu. Nah, pada saat itu Bileam sangat ketakutan. Malaikat Tuhan mengatakan bahwa jika keledai ini tidak menghindari jalan tersebut sebanyak 3 kali, bahwa Bileam itu akan mati ya. Nah, Bileam itu ketakutan ya. Saking takutnya dia mau balik aja. Nggak jadi deh pergi ke Moabnya. Apa yang terjadi Arab? Tetapi malaikat Tuhan memerintahkan Bileam untuk tetap pergi ke bangsa Moab. Bileam diminta mengatakan kepada bangsa Israel apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika Raja Balak melihat Bileam dari jauh ya, wah dia sangat senang. Sehingga keesokan harinya dia langsung mengantarkan Bileam ke salah satu puncak pegunungan Moab, yaitu Bukit Baal ya. Bersama para tentara Moab, di atas bukit itu mereka membangun 7 buah mezbah untuk membakar korban yang kemudian menunggu Bileam bertemu dengan Tuhan. Sambil memandang kepada perkemahan bangsa Israel, Bileam memberkati bangsa Israel, bukan mengutuk bangsa Israel. Ya, tentu saja Raja Balak ini sangat marah ya kepada Bileam. Orang disuruh ngutuk, ini malah memberkati ya. Nah, untuk kedua kalinya nih, Raja Balak kemudian ngajak lagi Bileam nih ke puncak gunung yang satu lagi, yang lain, yang dapat melihat kemah-kemah bangsa Israel. Raja Balak dan pemimpin-pemimpin bangsa Moab ini mendirikan kembali 7 mezbah dengan korban lembu dan domba di setiap mezbah, dengan harapan bahwa Bileam nanti akan mengutuk bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Raja Balak kembali marah adik-adik. Kenapa? Karena kali ini Balak malah memberkati lagi bangsa Israel. Dengan demikian untuk ketiga kalinya nih, kembali ya, Bileam juga tetap memberkati bangsa Israel. Karena apa? Karena Bileam menyadari bahwa Tuhan sangat senang memberkati bangsa Israel. Raja Balak akhirnya mengusir Bileam dan tidak memberikan apapun adik-adik ya. Nah, adik-adik, cerita tentang Bileam memberkati Israel ini sampai di sini adik-adik ya. Nah, sebentar kita akan nonton videonya sama-sama. Yuk. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di daratan Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Maka sangat gentarlah dan takutlah orang Moab, karena orang Israel jumlahnya banyak. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor
yang di tepi sungai Efrat untuk memanggil dia dengan pesan. Sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang melanggar titah Tuhan Allahku. Datanglah Allah kepada Bileam, Bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Keledai itu melihat ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, Apakah yang kulakukan kepadamu, sampai kamu mukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, Bukankah aku ini keledaimu, yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, Tidak. kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga. Dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, Aku telah berdosa. Jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu
harus kau katakan. Sesudah itu, pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, Bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku? Ini aku sudah datang kepadamu sekarang. Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Aku mendapat perintah untuk memberkati. Tuhan, Allah mereka, menyertai mereka. Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor, yang menghadap padang belantara. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam. Untuk menyerapah musuhku, aku memanggil engkau. Tetapi sebaliknya, sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu, enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga. Nah, adik-adik, setelah kalian tadi mendengar cerita, kemudian nonton videonya, ya, apa yang dapat kita pelajari hari ini? Nah, adik-adik, kita tahu ya bahwa Tuhan itu sanggup mendatangkan berkat bagi kita, sekalipun banyak orang yang menginginkan hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita. Nah, seperti kalian nih adik-adik, apakah kalian pernah mengalami kesukaran atau mengalami sesuatu yang buruk? Bahkan merasa sedih saat di rumah atau di sekolah, atau pada saat pandemi sekarang seperti sekarang ini ya, tidak bisa ke sekolah, tidak ketemu teman-teman, tidak bisa pergi kemana-mana. Ya, tapi ada yang harus kalian ingat, berkat Allah itu akan mengatasi segala kesukaran, kesedihan. Berkat Allah itu akan membuat kita menjadi kuat ya, bila kita berada di jalan yang benar. Karena Tuhan itu selalu memberkati anak-anaknya yang melakukan hal-hal yang benar, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Berkat Allah itu sangat kuat, adik-adik, ya. Tidak ada kutukan apapun yang dapat mencelakakan kita, ya. Sehingga akhirnya berkat Tuhan itu yang ada dalam hidup orang percaya itu membuat orang lain melihat betapa bahwa Tuhan itu sangat baik, ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan supaya kita itu dapat selalu mendapatkan berkat Tuhan, ya, mendapat kekuatan dari Tuhan? Ada 3 hal adik-adik ya yang harus kita buang jauh-jauh sifat itu dalam diri kita. 1, ingat nih ya, 1 sifat yang tidak boleh atau harus kita buang yaitu sikap selalu bersungut-sungut. Bersungut itu artinya kita selalu ngomel-ngomel, ya. Itu harus kita buang jauh-jauh adik-adik. Kemudian yang kedua, sikap ingin memberontak. Memberontak itu artinya tidak taat ya, tidak taat kepada Tuhan. Dan yang ketiga itu adalah ragu-ragu akan janji Tuhan, ya. Nah, jadi dari 3 sikap itu ingat adik-adik harus kita buang jauh-jauh dari diri kita, ya. Nah, jadi selalu ingat ya, dengan kita membuang sikap kita, dan kita juga harus ingat bahwa berkat Tuhan itu membuat kita kuat ya. Asal kita selalu berada di jalan Tuhan dan kita itu selalu taat kepada Tuhan. Ya, nah adik-adik,
kita sekarang ambil Alkitab kalian ya. Kita buka sama-sama, kita lihat ayat hafalan kita hari ini ada di kitab Bilangan. Sudah diambil Alkitabnya? Kita buka sama-sama ya adik-adik ya. Di kitab Bilangan. Bilangan itu ada di mana? Ada di Perjanjian Lama, betul ya. Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ya, itu ayat hafalan minggu ini ya adik-adik. Nanti kalian dipelajari lagi, dibaca lagi Alkitabnya, ayat hafalannya dipelajari lagi. Sampai kalian mengerti ya. Nah sebentar sebelum ditutup, coba kalian ambil uang persembahannya ya. Kita persiapkan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga pagi hari ini kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu, sehingga juga kami dapat belajar dari firman yang Kau berikan, yang Kau sampaikan pada hari ini. Sehingga kami mengerti Tuhan, untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami, mendatangkan berkat yang melimpah bagi kami semuanya, dan juga tidak akan mendatangkan kutuk bagi kami. Tuhan memberkati juga tangan-tangan yang akan mempersembahkan sebagian dari persembahan mereka Tuhan. Biarlah kiranya persembahan ini dapat Kau terima dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan sisa kegiatan hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yuk, dimasukkan ya persembahankannya ya. Yuk, masukkan ke kotak persembahan kalian. Sudah? Ya, untuk password minggu ini adalah Allah sumber berkat. Sekali lagi ya, Allah sumber berkat. Segera kalian kirimkan kepada bunda kelas kalian masing-masing ya, supaya kalian nanti mendapatkan aktivitas dari bunda kalian masing-masing ya. Shalom adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Sehat selalu, God bless you. Adik-adik, firman Tuhan telah selesai disampaikan. Tiba saatnya kita berdoa ya. Mari kita tutup mata dan kita tadahkan tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Berkat Allah Bapa memberkati kita semua. Amin. Touching every heart, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart.